Yang pertama, menyambut bulan suci Ramadan itu kita harus gembira, senang, penuh harap, sukacita. Jadi harus senang ya mak. Kata bulan Ramadan, senang, gembira. Kenapa gembira? Karena Ramadan ini adalah karunia, rahmat yang kadang tidak ada di bulan lain, ada di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada subuh yang penuh berkah hari ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, dan juga nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita hitung, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan nanti amal kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam kita doakan semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasul telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam dengan meninggalkan dua pedoman hidup, yakni Al-Quran dan sunnah-sunnahnya, sebagai pedoman yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Bapak ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan sabantar lagi tiba ya Pak Ibu. Tidak sampai 1 bulan lagi atau sekitar sebulan lagi. Kita perlu persiapan. Inilah pagi ini kita akan mencoba persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Persiapan tadi itu berapa? Ada 2. Pertama persiapan rohani, kedua persiapan jasmani. Itu perlu ibu, karena kita akan masuk kepada bulan yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala ibu Bapak itu dari hari atau dari setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun itu memberikan waktu-waktu yang spesial kita. Waktu-waktu yang istimewa kepada kita. Dalam sehari itu ada waktu yang istimewa. Dalam seminggu ada waktu yang istimewa. Dalam sebulan diberikan waktu istimewa. Dalam tahunan juga ada waktu yang istimewa. Apa gunanya Bu Bapak? Ini untuk memotivasi kita manusia ini, karena manusia ini bersifat lemah. Lemah apanya? Lemah imannya.
Iman tuh kadang naik, kadang turun. Kalau boleh bertanya berapa, awak kok nama naco iman itu lemah, menurun atau menaik gitu? Ada Pak? Apa? Acok turun kualitas iman awak atau acoknya naik kate? Nah, kita yang tahu ibu Bapak. Kalau malu menjawabnya kita yang tahu. Karena itulah ada hari-hari diberikan motivasi untuk menjaga kestabilan iman. Maka ada tiap hari. Nah, kalau tiap hari berapa? Setiap hari ada waktu yang istimewa. Kapan? Sepertiga malam. Itu untuk beribadah. Di sana ada salat sunat tahajud, mau zikir, mau berdoa pada Allah. Maka tiap hari ada waktu istimewa sepertiga malam. Nah, manfaatkanlah itu. Lalu ada setiap minggu waktu istimewa kapan? Disebut hari Jumat. Inilah makanya salah satu ibadah kita adalah apa? Itu sholat Jumat. Perbanyak ibadah. Ada yang waktu tiap bulan istimewa. Namanya Yaumul Bid. Istilahnya hari putih. Itulah hari pertengahan bulan-bulan Hijriah. 13, 14, 15 setiap bulan. Bulan apa Pak Ibu? Bulan Januari, Februari? Bukan, bulan Hijriah. Muharram, Safar. Karena pertengahan itu adalah hari di mana bulan purnama, itu dinamakan Yaumul Bid. Maka disunahkan puasa sunat 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Ini diberikan waktu setiap bulan. Termasuklah setiap tahun. Nah, inilah istimewa bulan Ramadan. Berbeda tidak Ibu dengan bulan Ramadan dengan bulan lain? Berbeda. Beda jauh. Maka bulan Ramadan adalah sebagai bulan yang mulia, yang istimewa, membedakan dengan bulan lain. Bagaimana bedanya Ibu Bapak? Disampaikan dalam salah satu hadis Nabi, ketika masuk malam 1 Ramadan itu, yang pertama dulu bedanya dengan bulan lain, seluruh jin dan setan-setan yang jahat dibelenggu gitu. Ini Pak, dibelenggu. Ini memang hadis. Itu beda pertama dengan bulan lain, seluruh jin dan setan-setan yang jahat yang selalu menggoda manusia, yang menjerumuskan manusia, yang menyebabkan manusia lupa terhadap yang benar, sehingga melakukan banyak maksiat, lupa melakukan kebaikan. Itu selama mulai masuk Ramadan itu dibelenggu, dikabek. Satu. Yang kedua beda dengan lain. Selama Ramadan pintu neraka ditutup. Tidak satu pun pintu yang akan dibuka selama bulan Ramadan. Jadi pintu neraka itu ditutup. Itu yang kedua. Yang ketiga apa istimewanya Ibu Bapak beda dengan bulan lain? Pintu surga dibuka semuanya. Dan tidak satu pun dari pintu surga itu yang ditutup selama bulan Ramadan. Yang sampai maka akan ada panggilan. Apa panggilannya Bapak? Wahai orang-orang yang mau melakukan kebaikan, maka sekaranglah waktunya untuk melakukan kebaikan. Jadi ambillah Ibu Bapak seluruh amalan-amalan kebaikan, lakukan selama bulan Ramadan. Mau sholatnya, mau zikirnya, infak sedekahnya, puasanya, membantu orang-orang miskin, macam-macam. Inilah kesempatan selama bulan Ramadan.
Lalu ada seruan, wahai orang-orang yang mau melakukan dosa, tinggalkan di bulan ini. Maka jauhilah seluruh amal perbuatan dosa. Yang mungkin masih asik perjudian, apakah judinya offline atau online di HP itu, atau mungkin dia berbuat kezaliman kepada orang lain, atau dia lalai melakukan ibadah, berzina, perbuatan-perbuatan dosa itu tinggalkan. Ini nanti bulan apa? Bedanya dengan bulan lain. Maka itulah karena bulan ini banyak keistimewaan, maka kita perlu persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Apa persiapannya? Persiapan batin dulu. Nah, persiapan hati atau persiapan kalbu. Yang pertama, menyambut bulan suci Ramadan itu kita harus gembira, senang, penuh harap, sukacita. Ya Pak Ibu? Jadi harus senang ya Mak. Katibul Ramadan, senang, gembira. Kenapa gembira? Karena Ramadan ini adalah karunia, rahmat yang kadang tidak ada di bulan lain, ada di bulan Ramadan. Karena itu kita gembira menyambut karunia Allah Subhanahu wa taala yang datang setiap bulan. Senang, harap. Sementara itu Bu, alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur awak, sehat badan, senang kita. Karena berapa hari lagi akan datang bulan Ramadan. Maka hati kita ini harus merasa senang, gembira, bahagia dia menyambut bulan suci Ramadan. Jangan sebaliknya. Hatinya mendongkol kedatang Ramadan atau resah, karena yang terbayang berapa selama Ramadan nggak bisa makan siang gitu, badan panik-panik, tarik litak dan macam-macam. Maka kita jauhi, jangan sampai nanti ada perasaan akan datang Ramadan sebagai sebuah beban batin yang memberatkan, karena nanti terikat dengan hal tertentu. Jangan. Tapi kita harus bahagia menyambut bulan suci Ramadan. Le sanang Pak Ibu. Le sanang rasa badan kini kamu nyambut Ramadan. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua nih yang paling penting Ibu dan Bapak. Menyambut bulan suci Ramadan ini, hati kita harus bersih dengan jalan apa? Dengan taubat. Ya Bapak, taubat. Karena kita tidak ada satupun yang bersih atau bebas dari dosa-dosa. Ya Pak Ibu, ada nak Ibu apa yang merasa tidak padoso di masjid kamu? Ceritanya tak? Tidak ada ya Mak. Tidak ada kita yang berani. Awan tidak pernah ada dosa-dosa. Kalau dalam seminggu pun tidak ada dosa. Nah nelok sekarang tidak ada. Karena dosa itu kadang apa yang lahir, yang nampak jaleh-jaleh. Ada dosa yang batin di hati. Maka inilah kesempatan menjelang masuk Ramadan itu, kita harus memperbanyak taubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang beriman awalkanlah beriman. Karena orang beriman itu belum tentu dia orang yang mau bertaubat. Maka dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, wahai ibu bapak jemaah Masjid Raya Bawah Durian Tinggi, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Bertaubat adalah minta ampun atas seluruh
dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Berasihan hati. Ini sama-sama kita. Kalau kecil mungkin tobatnya dengan perbanyak istighfar. Ingat dosa-dosa lain. Inilah momen momen menjelang Ramadan ini, momen kita untuk bertaubat dari seluruh kesalahan kita. Karena mungkin kita lalai, lalai dalam ibadah kepada Allah. Mungkin mau bicara ketika kita sebagai suami, mungkin lalai menunaikan kewajiban yang semestinya kepada istri dan anak-anak kita. Kita diberikan kewajiban nafkah, kewajiban memimpin keluarga, memimpin istri dan anak, membawa dia ke jalan yang benar. Karena peran pemimpin itu apa adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami-suami, laki-laki pemimpin itu qawwam. Ar-rijalu qawwam. Dia pemimpin. Apa makna pemimpin itu? Tidak hanya memimpin kepala keluarga, qawwam, pemimpin, pelindung, penjaga, termasuk dia bagaimana untuk membahagiakan istri dan anak-anak. Qawwam. Maka kalau seandainya ada ibu dan bapak, peran ini bisa jadi kita ingat, lalai kita, maka inilah kesempatan terbaik untuk memperbaiki diri, bertaubat pada Allah. Mungkin saling inilah memperbaiki keluarga kita. Ibu juga sebagai istri yang harusnya soleha, kan? Bagaimana perannya mentaati suami? Peran melaksanakan perintah suami, menjaga diri ketika tidak ada suami. Peran bagaimana mengatur rumah tangga dengan baik. Persiapan hati adalah perbanyak taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubat kepada Allah dengan betul-betul taubat yang sesuai. Tidak cari-cari. Maksudnya jangan hari ini bertobat, saya sampai bertobat, laksanakan diri, bisa ulang kembali perbuatan yang salah. Taubat kita amal kepada Allah, bisa ulang kembali. Itu bukan seperti itu. Taubat ada niat meninggalkan hal yang tidak baik, meninggalkan perbuatan dosa, niat yang dalam dari hati untuk tidak melakukan, kemudian ditinggalkan. Yang ketiga, tidak lagi mengulang kesalahan-kesalahan yang sama di waktu. Sehingga nanti kalau hati bertobat kepada Allah, diterima taubat kita oleh Allah, maka insya Allah hati kita ini, kalbu kita ini akan siap bersedia menghadapi bulan suci. Nah, taubat. Yang ketiga, persiapan kalbu tawakal. Tawakal. Apa makna tawakal? Menyerahkan diri, mohon bantuan kepada Allah agar nanti selama Ramadan kita bisa menjalankan ibadah ini dengan sebetul-betulnya. Jangan kita menganggap kenapa kita akan kuat menjalankan ibadah puasa Ramadan kalau tidak dibantu oleh Allah. Ibu kan bayangkan, kita mulai daripada subuh itu, kita makan sahur, waktu subuh sampai maghrib kita tidak makan, tidak ada energi yang masuk. Ketika energi badan tidak ada, kita pasti lemah. Kalau di luar Ramadan kita kan tahu berpaksa semata aja. Ketika jam makan telah tiba masuk, kalau memang sejam 2 jam kita betul-betul lelah dan sakit hari itu. Tapi kenapa Ramadan kita mampu melakukan? Itulah karena Allah bantu kita. Menyerahkan diri, pengharapan kepada Allah agar nanti Allah selama Ramadan Allah beri kita kekuatan, Allah beri kita kesehatan, agar nanti Ramadan itu bisa maksimal ibadah puasa ini kita lakukan. Itu dari hati. Di samping ada usaha kita sungguh-sungguh, juga dengan
hati ini disambutkan, ditautkan seluruh amalan yang kita lakukan Ramadan itu terikat dengan Allah Subhanahu. Jadi 3 itu persiapan batin. Pertama, senang menyambut Ramadan. Yang kedua, bertaubat, banyak taubat. Yang ketiga, bertawakal. Itu persiapan hati. Nah, kemudian persiapan fisik satunya yang waktu kita. Menjelang Ramadan itu kita perlu persiapan di luar kalbu yang belum adalah maksudnya kita harus belajar. Belajar apa? Belajar ilmu tentang Ramadan. Ibadah Ramadan 1 bulan itu berapa? Itu agar sempurna harus amalkan dengan ilmunya. Contoh sederhana. Bila mulai Ramadan Bapak Ibu, untuk tahu kapan kita mulai Ramadan, perlu ilmu tidak Bapak? Perlu ilmu. Maka itu namanya adanya ilmu hisabnya. Tidak boleh kita simpan puasa. Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Puasalah kamu ketika melihat bulan atau melihat hilal, dan nanti berbukalah Idul Fitri dengan ilmu. Perlu ilmu. Kita perlu tahu ilmu yang membatalkan puasa, ilmu yang merusak nilai-nilai ibadah puasa kita, dan ilmu lain, sehingga nanti kita betul-betul paham, mengerti dengan amal-amal itu, sehingga sempurnalah amal-amal itu kita. Kan ilmu ya, kadang-kadang sia-sia tuh ilmu umur bahasa atau contoh sederhana sekarang berapa? Menangis. Nah, itu menangis. Apa ada yang tahu menangis itu batal puasa tidak ya, Ibu? Perlu ilmunya. Menangis tidak membatalkan puasa. Apa ada di kampung yang menangis ya? Batal puasa aja. Itu ilmu ya, Pak. Sederhana kan? Ilmu bagaimana batas awak mulai menahan. Apakah bunyi sarine mana sahur atau waktu subuh? Sebab ada bego tahun lalu berapa? Kalau bunyi sarine baru atau jago kan? Kalau paham ini tidak boleh lewatkan, nanti tidak makan lah. Sementara ada waktu 10 menit menjelang subuh. Perlu berilmu. Mulai menahan itu di waktu subuh, bukan waktu bunyi sarina. Sarina itu memulai waktu siap-siap subuh. Coba, mulai. Jadi silakan Ibu, kalau bunyi sarina pagi itu jangan langsung hentikan. Sebab ilmunya berapa? Makin lama sahur itu yang paling afdal. Mengakhirkan makan sahur. Nah, jadi kalau pas selesai makan itu Ramadan, itu yang lebih lancar. Mengakhirkan. Tapi kalau berbuka, menyegerakan berbuka. Jadi itu dulu. Jadi itulah bibit yang mungkin kita sampaikan pagi ini. Kita berharap mudah-mudahan dengan persiapan ini Ramadan, tadi persiapan kita dari segi kegembiraan kita, dari segi taubat kita, juga ada persiapan kita dengan ilmunya belajar. Satu lagi pendapat, perbanyak juga lah berpuasa sunat selama bulan Sya'ban. Karena Nabi adalah tidak ada Nabi yang penuh puasanya bulan Ramadan, dan tidak ada bulan lain yang Nabi yang sering berpuasa juga di bulan Sya'ban sebagai warming up, pemanasan lah. Karena kita akan masuk bulan yang mulia penuh sebulan Ramadan, maka juga Nabi mengajarkan memperbanyak puasa sunat di bulan Sya'ban. Inilah